Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Pak Effendi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas hidrolisis garam. Pokok bahasan kita terkait pengertian dan konsep hidrolisis. Tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk pokok bahasan kita. Kita perhatikan air, ya, air itu bersifat netral. Nah, pertanyaannya, jika ke dalam air kita masukkan garam, katakanlah NaCl, apakah air itu tetap netral, bersifat asam, atau bersifat basa? Untuk dapat membahas pertanyaan ini, kita akan masuk ke pengertian sifat larutan garam dan konsep hidrolisis. Oke. Yang pertama, sifat larutan garam. Kation garam dapat dianggap berasal dari suatu basa, sedangkan anionnya berasal dari suatu asam. Sifat garam tergantung pada kekuatan relatif asam basa penyusunnya. Yang pertama, jika garam dari asam kuat dan basa kuat itu bersifat netral. Yang kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Kenapa? Karena asamnya yang kuat. Garam dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa, itu karena basanya yang kuat. Yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah sifatnya tergantung pada nilai Ka dan Kb, tetapan ionisasi asam dan tetapan ionisasi basanya. Jika Ka-nya lebih besar dari Kb, maka garam tersebut bersifat asam. Jika Ka lebih kecil dari Kb, garamnya bersifat basa. Jika Ka sama dengan Kb, garam tersebut bersifat netral. Sehingga dari sifat ini, video ini bisa menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Kita lanjutkan. Konsep hidrolisis. Konsep hidrolisis berasal kata hidro dan lisis. Lisis adalah peruraian, sehingga hidrolisis adalah peruraian oleh air. Menurut konsep ini, komponen garam, dalam hal ini kation atau anion, yang berasal dari asam lemah atau basa lemah, bereaksi dengan air atau terhidrolisis. Hidrolisis kation menghasilkan ion H3O+, atau sama dengan H+, sedangkan hidrolisis anion menghasilkan ion OH-. Nah, kita lihat dari garam, ya, dari asam kuat dan basa kuat. Kita misalkan natrium klorida. NaCl terdiri atas kation Na+ dan anionnya Cl-. Baik ion Na+ maupun Cl- berasal dari elektrolit kuat. Ingat ya, berasal dari elektrolit kuat, sehingga keduanya tidak mengalami hidrolisis. Jadi NaCl kalau kita ionisasikan Na+ ditambah Cl-, reaksi hidrolisisnya Na+ karena berasal dari kationnya yang kuat, dia tidak bereaksi dengan air. Cl- karena berasal dari anion asam kuat, juga tidak bereaksi dengan air. Ingat ya, kuat kation maupun anion yang kuat tidak mengalami reaksi hidrolisis. Yang kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis parsial atau sebagian, yaitu hidrolisis kation. Kita misalkan amonium klorida NH4Cl terdiri atas kation NH+ dan anion Cl-. Ion NH+ berasal dari basa lemah NH3 mengalami hidrolisis, sedangkan ion Cl- berasal dari asam kuat HCl tidak terhidrolisis, sehingga reaksi hidrolisisnya NH+ terionisasi menghasilkan NH4+ ditambah Cl-. NH4+ jika kita reaksikan dengan air atau terhidrolisis oleh air menghasilkan NH3 ditambah H3O+. Cl- ditambah H2O tidak mengalami reaksi hidrolisis, sehingga garam dari asam kuat dan basa lemah, kita lihat H3O+ di sini, ya, sama dengan H+ bersifat asam. Oke, semoga membantu ya. Berikutnya, garam dari basa kuat dan asam lemah. Natrium asetat terdiri dari kation Na+
dan anionnya CH3COO-. Ion Na+ berasal dari basa kuat, dalam hal ini NaOH, sehingga tidak bereaksi dengan air. Ion CH3COO- berasal dari asam lemah, yakni CH3COOH, sehingga bereaksi dengan air. Jadi, NaCH3CO terhidrolisis sebagian atau parsial, yaitu hidrolisis anionnya, dalam hal ini CH3COO-. Kalau kita tuliskan reaksi hidrolisisnya, NaCH3COO diionisasi Na+ ditambah CH3COO-. CH3COO- kalau kita reaksikan dengan air, maka akan mengalami hidrolisis CH3COOH ditambah OH-. Na+ ditambah H2O tidak mengalami reaksi hidrolisis, sehingga sifat dari garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah adalah bersifat basa. Hal ini dibuktikan dengan reaksi hidrolisisnya menghasilkan ion OH-. Semoga membantu ya teman-teman. Berikutnya, garam dari asam lemah dan basa lemah. Baik kation maupun anion dari garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Ingat ya, lemah sama lemah terhidrolisis dalam air, sehingga disebut hidrolisis total. Berarti garam dari asam lemah dan basa lemah reaksi hidrolisisnya total. Kalau kita misalkan amonium asetat NH4CH3COO terdiri atas kation NH4+ dan anion CH3COO-. Baik ion NH4+ maupun ion CH3COO- berasal dari elektrolit lemah, sehingga keduanya mengalami hidrolisis. Reaksi hidrolisisnya, yang pertama kita ionisasikan NH4CH3COO mengalami ionisasi NH4+ ditambah CH3COO-. Lalu NH4+ kita reaksikan dengan air menghasilkan NH3 ditambah H3O+. CH3COO- kita reaksikan dengan air menghasilkan CH3COH ditambah OH-. Ingat ya, kedua ion mengalami reaksi hidrolisis sehingga disebut hidrolisis total. Kalau ditanya, sifatnya bagaimana? Sifat tergantung nilai Ka dan Kb. Jika Ka lebih besar dari Kb, garamnya bersifat asam. Jika Ka lebih kecil dari Kb, bersifat basa. Jika Ka-nya sama dengan Kb, itu bersifat netral. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga melalui video ini bisa semakin memudahkan teman-teman untuk memahami sifat dan konsep hidrolisis. Sampai ketemu dengan video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih.